Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman semuanya, selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Semoga di pagi hari ini teman-teman semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan semoga teman-teman semuanya puasanya berjalan dengan baik hingga buka puasa nanti. Amin ya rabbal alamin. Oke, kepada teman-teman semuanya, akan saya lanjut untuk videonya ya, melanjutkan video sebelumnya. Sebelumnya sudah saya buatkan suatu perhitungannya, dan ini akan saya jelaskan apa yang telah saya buatkan, yaitu instalasi dari power ampli dan juga yang mengarah ke speaker seperti itu ya. Oke, jadi untuk teman-teman yang baru gabung di channel YouTube ini ya, di channel Al Audio, yang baru gabung, yang baru hadir, yang baru tahu saya, dan juga yang baru PDKT ataupun kenal dengan saya, selamat bergabung ya. Dan dukung terus channel ini, jangan ragu-ragu, insya Allah banyak ilmu di dalamnya. Jangan ragu-ragu untuk bantu subscribe agar channel YouTube ini terus berkembang ya teman-teman. Dan juga saya pun lebih semangat lagi membuat konten-konten video suatu perhitungan yang insya Allah bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Jangan lupa juga untuk teman-teman like agar nanti kalau misalkan ada orang mencari itu mudah ditemukan oleh orang ya video-video saya. Jangan lupa juga untuk di share kalau memang video ini bermanfaat untuk orang lain, misalkan temannya, teman-teman semuanya seperti itu. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mendukung channel YouTube ini dan mendukung saya untuk membuat saya semangat membuat konten video. Terima kasih banyak. Hanya Allah yang bisa membalas kebaikan teman-teman semuanya. Saya doakan semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan terus jaya dalam semua aktivitasnya. Allah lancarkan. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, di perhitungan ini akan saya mulai ya. Jadi di perhitungan sebelumnya sudah kita mendapatkan nilai ampere dan juga voltase ya. Jadi kita sudah mendapatkan nilai ampere dan juga voltase dari suatu perhitungan kemarin ya. Jadi ini sudah saya buatkan untuk instalasinya, dan monggo silakan simak-simak apa yang saya akan jelaskan ini. Semoga nanti dapat menjadikan suatu inspirasi ya. Sementara untuk teman-teman sudah pengalaman pasti paham untuk instalasinya ini, tapi saya jelaskan juga tujuannya nanti kalau misalkan teman-teman yang baru ingin belajar pun dapat mengetahui. Oke teman-teman semuanya, yang pertama yang teman-teman siapkan yaitu trafo 5 ampere ya teman-teman. Trafo 5 ampere dengan voltase yang saya sarankan 24 sampai dengan 25 volt AC. Tapi kalau memang adanya 24 itu nggak apa-apa ya teman-teman. 24 volt AC nggak apa-apa ya, itu lebih baik menurutku ya. Karena 24 ke 25 itu selisihnya hanya 1 volt ya, itu tidak jadi masalah ya. Di dalam perhitungan kemarin kan 25 ya, tapi kalau misalkan mau dipasang 24 itu nggak apa-apa ya teman-teman. Menurutku itu baik. Nah, next selanjutnya untuk instalasi. Nah, jadi ini dioda ya teman-teman. Ini saya tunjuk, ini adalah dioda. Ini trafo sebagai voltase outputnya akan kita gunakan ya. Ampere trafo ini 5 ampere. Terus di sini ada dioda ya, fungsi dioda sebagai penyearah tegangan. Oke, teman-teman. Fungsi dioda sebagai penyearah tegangan. Jadi usahakan dioda itu ya, ampere dioda itu 3 kali ampere trafo teman-teman. Itu harus teman-teman ya. Jangan sampai di bawah ampere trafo. Mas, kalau misalkan di bawah ampere trafo emang kenapa? Yang terjadi itu akan panas diodanya teman-teman ya. Maka dari itu pastikan dioda itu 3 kali ampere trafo. Oke, paham ya teman-teman? Pastikan 3 kali ampere trafo. Terus elko. Nah, elko di sini menggunakan 2 set ya teman-teman ya. Menggunakan 2 set. Ya, seperti apa perhitungannya bisa kita hitung ya teman-teman. Dengan rumus seperti ini teman-teman. UF sama dengan ampere dikali
volt total dikali volt total. Nah, seperti ini. Ampernya berapa? 5 ampere dikali volt totalnya berapa? Kemarin kita hitung yaitu 25, berarti 50. 25 kali 2 ya, dikali lagi 50. Ketemunya berapa Mas? Kalau nggak salah 12.500 UF. Nah, seperti ini ya. Jadi elko-nya ini menggunakan 12.000 UF ya. Nah, tapi di sini ada pembulatan ya teman-teman ya. Jadi dengan nilai 12.500 UF ini bisa kita bulatkan menjadi 20.000 UF. Oke, teman-teman paham ya. Jadi elko di sini saya menggunakan 10.000 UF per satu pitch-nya. Jadi di sini ada 2 pitch ya, atau satu set. Oke, paham ya teman-teman ya. Jadi fungsi dioda sebagai apa Mas? Nah, fungsi dioda ini adalah sebagai penstabil tegangan dan juga penyerata tegangan. Kenapa Mas? Karena output dari dioda ini teman-teman, output dari dioda itu belum murni, yang benar-benar murni volt DC ya teman-teman. Tentunya output dioda itu sebenarnya DC, tapi belum murni, masih ada ria-ria AC-nya. Maka dari itu diberi elko tujuannya untuk menstabilkan DC-nya itu benar-benar stabil DC, dan juga menyeratakan supaya benar-benar rata tegangannya DC. Seperti itu ya teman-teman. Dan selanjutnya output elko ini ada plus, ada min, dan juga ada CT ya. Nah, tentunya kita tempatkan pada tempatnya. Di mana tempatnya Mas? Tempatnya yaitu di driver. Nah, driver kan menggunakan stereo, maka 2 driver per satu drivernya kita kita sesuaikan instalasinya seperti ini ya. Yang min kita masukkan ke min, yang CT kita masukkan ke CT, dan yang plus kita masukkan ke plus. Sama ya, di sini juga yang min kita masukkan ke min, yang plus kita masukkan ke plus driver ya teman-teman. Yang CT kita masukkan ke CT driver. Oke, sampai sini paham ya teman-teman semuanya. Jadi kita sesuaikan instalasinya terhadap driver yang kita gunakan. Seperti itu ya. Dan terus di sini sudah saya berikan perhitungannya kemarin, bahwasanya transistor final yang digunakan yaitu 3055 dan 2955 dengan transistor final yaitu 2 set. Ya, 2 set. Jadi di sini ada 2 set dan di sini ada 2 set. Jadi jangan diberi 1 set ya teman-teman. Jadi jangan diberi yang tidak direkomendasikan. Nanti akan timbul panas yang berlebihan dan lain-lain. Maka dari itu sesuaikan saja. Di sini 2 set dan di sini 2 set. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan terus R basisnya ya, R basisnya usahakan R basis yang digunakan yaitu 2 ohm sampai dengan 10 ohm. Ya. Jadi teman-teman bisa gunakan 2 ohm sampai dengan 10 ohm untuk R basisnya. Ya. Oke. Basis itu, R basis yang ada di transistor final di basis itu adalah sinyal ya teman-teman ya. Mungkin kalau misalkan kita cek menggunakan multitester, misalkan kita arahkan ke volt DC, dia akan menunjukkan tegangan, tapi yang sebenarnya sifat aslinya itu adalah sinyal. Nah, seperti itu ya. Maka semakin besar kita beri nilai tahanan, maka sinyalnya itu akan semakin terhambat. Seperti itu ya. Jadi rekomendasikan dari 2 ohm sampai dengan 10 ohm. Setengah watt ya teman-teman ya. Oke, paham ya teman-teman? Nah, setelah itu sudah terpasang, dan untuk air kapurnya teman-teman bisa gunakan misalkan yang berapa, yang umumnya aja lah gitu ya. Ya teman-teman pasti paham ya untuk air kapurnya yang umumnya aja. Oke, selanjutnya ini sudah kita jelaskan ya, dari trafo, dioda, elko sudah kita jelaskan. Terus ke driver instalasinya sudah kita jelaskan seperti apa, dan R basisnya pun sudah dijelaskan ya teman-teman semuanya. Terus transistor final dipasang per satu drivernya sudah dijelaskan, ada 2 set, jadi keseluruhannya 4 set. Dan untuk instalasi ke speakernya teman-teman. Jadi speaker di sini speaker 25 watt 16 ohm ya teman-teman. 25 watt 16 ohm. Nah, 25 watt 16 ohm per satu pitch speaker seperti ini. Dan untuk instalasinya seperti ini ya teman-teman. Dari plus speaker kita masukkan di plus output driver, kita masukkan ke plus speaker seperti ini ya. Jadi kita paralel ya teman-teman ya. 1 2 3 4. Nah, seperti ini ya. 1 2 3 4. Oke. Terus untuk minnya pun sama ya. Minnya 1 2 3 4. Nah, seperti itu ya teman-teman.
Jadi pastikan seperti arahan saya kemarin, jangan diberi speaker lebih dari 4 speaker. Oke, kenapa Mas? Karena kalau misalkan kita bagi 16 dibagi 4 itu ketemunya 4 ohm. Kalau misalkan kita tambah dibagi 5 akan lebih kecil ya impedensinya. Seperti itu. Dan sudah saya jelaskan kepada teman-teman semuanya bahwasanya perhitungan untuk power ampli TOA ini beda dengan perhitungan yang umum saya gunakan, yang saya terapkan ya di untuk power ampli yang 8 ohm ataupun 6 ohm dan 4 ohm. Oke, seperti itu ya teman-teman. Tentunya jenis speakernya pun beda. Oke, semoga teman-teman semuanya paham. Dan untuk speaker yang satunya lagi sama halnya ya teman-teman ya, sama halnya. Jadi di sini kan ada dua ya. Jadi kalau misalkan plus, kita sambungkan ke plus, dan CT minnya kita sambungkan ke min. Seperti itu ya. Biasanya teman-teman untuk umumnya speaker TOA itu kalau misalkan yang plus itu kabelnya berwarna hitam ya. Jadi pastikan banget untuk teman-teman semuanya kalau misalkan speaker TOA itu yang plus itu warna hitam dan yang warna putih itu adalah komnya atau minnya lah, seperti itu CT-nya ya. Itu ya teman-teman ya, jadi paham ya di situ. Dan seterusnya untuk misalkan menggunakan beban speakernya 50 watt. Gimana Mas kalau misalkan menggunakan 50 watt 16 ohm? Nah, kalau misalkan teman-teman menggunakan 50 watt, maka teman-teman hanya menggunakan 2 speaker saja, tidak lebih dari 2 speaker per mononya. Oke. Jadi seharusnya 4 karena 50 watt jadinya 2 speaker saja. Oke, paham ya teman-teman? Dan ini pun sama ya. Ini pun sama, 2 speaker saja. Kalau misalkan teman-teman menggunakan 50 watt dayanya dengan impedensi sama ya, 16 ohm. Oke. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman semuanya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sedikit penjelasan saya soal instalasi TOA ini. Untuk instalasinya seperti ini ya, sederhana sekali. Di sini tidak menggunakan OT, trafo OT, dan juga tidak menggunakan trafo matching di speaker. Kenapa Mas? Karena ini memang peruntukannya untuk speaker yang tanpa matching. Seperti itu ya. Jadi 25 watt 16 ohm low impedensi tanpa matching. Kalau misalkan high impedensi itu pasti menggunakan matching dan menggunakan OT. Oke, sampai sini paham ya teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti ada yang belum paham dan perlu ditanyakan, monggo silahkan ditanyakan saja di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab sesuai dengan kemampuan saya ya. Seperti ini gambarnya teman-teman semuanya. Pastikan air basisnya teman-teman pasang dengan baik. Teman-teman bisa gunakan 2 ohm sampai dengan 10 ohm. Dan untuk voltasenya teman-teman gunakan 24 volt AC ya. Kalau 25 sih kayaknya jarang juga, trafo 5 ampere 25 ya. Biasa umumnya sih 24 ya. Jadi nggak apa-apa teman-teman pakai 24 juga, beda 1 volt itu masih sangat toleransi sekali ya. Jadi nggak apa-apa ya, teman-teman bisa gunakan juga. Oke. Dan selanjutnya seperti rekomendasi saya sebelum-sebelumnya, pastikan teman-teman buatkan ACC yang berkualitas, ACC yang baik agar mendukung untuk hasil suara yang baik juga ya. Jadi sudah saya buatkan di situ ACC Microlan 7 Potensio sebagai ACC yang mendukung hasil rakitan teman-teman semuanya yang didasari rumus perhitungan yang saya pelajari di sini ya teman-teman. Jadi itu sangat bagus sekali dan rekomendasi sekali, tapi harus diperhatikan dengan baik. Pastikan power ampli teman-teman yang sudah teman-teman buat itu tidak ada suara dengung sama sekali di saat teman-teman buka full volumenya dan di saat teman-teman masukkan jack HP ke dalam ke input ampli itu tadi dan teman-teman masukkan ke HP. Itu pastikan di saat volume full tidak ada suara dengung ya. Kalau misalkan ada suara dengung, misalkan menggunakan Microlan 7 Potensio modif itu tentunya nanti akan ada suara dengung yang terasa banget, kerasa keras seperti itu ya. Jadi pastikan tidak ada suara dengung dan lain-lainnya di power ampli teman-teman yang teman-teman buat itu tadi ya. Ya saya menjamin untuk hasilnya ya, karena saya sudah mempraktekkan dan banyak sekali anggota-anggota yang sudah mempraktekkan.
Jadi ilmu dari guru kita semua bahwasanya ini sangat rekomendasi banget untuk diterapkan ACC mikroalarm 7 potensio. Apalagi diterapkan untuk ini ya teman-teman. Nanti untuk bagian bassnya jangan dibuka, jadi yang dibuka bagian middle dan juga treble-nya saja. Oke. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan untuk teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada pengucapan kata-kata saya yang kurang baik ataupun kurang pas, kurang benar. Saya minta koreksinya juga dari teman-teman semuanya. Mohon ditulis saja di kolom komentar apabila ada kesalahan. Kita belajar bareng ya di sini. Kita belajar online dan kita belajar bareng. Semoga saja semuanya mendapatkan manfaat teman-teman dan juga saya sendiri ya. Insya Allah apabila ada masukan akan saya terima dengan baik dan akan saya buat suatu inspirasi buat saya sendiri. Oke teman-teman, paham ya apa yang saya jelaskan? Seperti ini gambarnya. Seperti ini ya gambarnya ya. Oke. Jika bebannya itu 50 watt 16 ohm maka cukup 2 pitch saja. Oke, sudah saya tulis keterangan di situ. Oke, teman-teman, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan untuk teman-teman semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.